Tidak hanya waterbombing, Presiden mendorong uji coba produksi massal teknologi tepung ubi untuk padamkan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dibahas saat rapat koordinasi penanganan karhutla di posko di Palembang, Sumatera Selatan. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya. Ya. Masa tanggap darurat selama 4 bulan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ternyata belum bisa mengakhiri situasi karhutla di daerah tersebut. Kebakaran lahan masih masif terjadi, sehingga Pemkab memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat selama 20 hari ke depan. Guna keberhasilan dalam mengatasi karhutla di masa perpanjangan status ini, Polres Kota Waringin Timur langsung melakukan pengecekan ulang semua peralatan pendukung dan personel untuk keberhasilan penanganan karhutla. Tak hanya itu, kendaraan pendukung untuk suplai air yang selama ini menjadi kendala juga ditambah. Dan yang tidak kalah penting, kondisi kesehatan seluruh personel yang terlibat juga menjadi perhatian. Kita melaksanakan kegiatan pengecekan ulang berkaitan dengan kegiatan penanganan karhutla karena kita sudah terhitung mulai dari operasi aman usaha dan sampai sekarang kita masih melakukan kegiatan penanganan dan tentunya sarana prasarana harus kita lakukan pengecekan. Berikut personil kita bagikan vitamin, kemudian masker, pelindung mata, kemudian kita berikan juga sarung tangan sehingga pada pelaksanaannya di lapangan setidaknya keselamatan personil dan kesehatan personil juga kita jaga. Dalam operasi penanganan karhutla ini, personel yang terlibat telah disiapkan dalam beberapa regu dan para personel ini akan saling bergantian saat melaksanakan operasi pemadaman. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Kemarau panjang membuka ancaman. Karhutla kembali menjadi persoalan. Bukan hanya panas yang menjadi alasan, bukan juga sekedar isu tahunan, melainkan ada kesehatan masyarakat yang turut menjadi korban akibat pengawasan dan penegakan yang diabaikan. Saya Yudi Handoyo, inilah Sindo Prime.
Ya, tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun ini menangani kebakaran di Ketawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Kebakaran lahan sudah mendekati permukiman warga. Kita bisa lihat ya perjuangan keras petugas di lapangan nih yang membakar, api yang membakar hutan berusaha dipadamkan oleh petugas. Di mana tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar Pangkalan Bun bergerak cepat memadamkan kebakaran lahan di desa Kumpai Batu Bawah. Ya, kita lihat ya. Di depan mata petugas, api yang masih menyala cukup besar. Kobaran api disertai asap pekat mengepung lokasi lahan penuh semak belukar, mempersulit proses pemadaman. Gimana ya, mereka capek gitu ya, terus harus bertugas. Kebayang udaranya loh. Asap pasti sangat mengganggu pernafasan di situ. Fokus pemadaman diarahkan pada penyekatan area yang berpotensi menjadi jalur perambatan api. Titik api mulai mendekati permukiman dikhawatirkan menyambar ke rumah warga. Antisipasi kebakaran meluas, 15 personel tim Satgas Karhutla Lanut Iskandar disiagakan di kantor BPBD Kabupaten Kota-Waringin Barat. Dan mungkin salah satu solusi juga adalah modifikasi cuaca ya. Dan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Menggunakan pesawat CASA TNI AU dari Lanut Supadio Pontianak, Satgas Udara dengan dukungan BNPB menyemai 2 ton garam di awan di atas wilayah Bengkayang, Landak, dan Sanggau. Jadi pelemparan 2 ton garam disemai di atas 3 wilayah Kalbar ini salah satu upaya BNPB untuk segera berupaya ya untuk bisa menurunkan hujan. Disampaikan bahwa sejumlah titik panas di wilayah Kalbar berpotensi menciptakan pertumbuhan awan yang memberikan peluang hujan. BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca mengoptimalkan peluang hujan turun. Dengan hujan, penanganan Karhutla akan sangat efektif guna memadamkan titik api dan titik panas. Selain modifikasi cuaca, Satgas Udara juga mengerahkan helikopter untuk waterbombing, pengeboman air, dan patroli udara. Semoga didukung kondisi awannya juga ya, sehingga hujan bisa turun merata di Kalimantan.